Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua di program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan yang luar biasa, janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita meresponinya dengan iman kita datang kepada Dia, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bapa, kami dalam kesulitan, kami dalam masalah, kami sedang mengalami situasi yang membuat jiwa kami letih lesu dan berbeban berat. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami sangat percaya janji-Mu. Kalau kami datang kepadamu, Tuhan akan mengangkat semua beban hidup kami. Tuhan memberi kami kelegaan. Tuhan memberi kami kekuatan untuk mampu menanggung segala perkara. Bukan lagi menjadi beban berat, tetapi kami lebih ringan untuk menanggungnya karena kekuatan-Mu menopang kami. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik agar kami bisa keluar dari masalah-masalah kami. Kami bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui setiap apa yang terjadi, yang kami alami dan yang kami berhasil selesaikan Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ketika orang melihat sesamanya, seringkali fokusnya hanya pada sisi buruknya, pada kesalahannya, pada kekurangannya, pada cacat celanya. Oleh sebab itu, karena motivasinya didorong oleh perspektif yang seperti ini, penilaiannya, komentarnya, kritiknya itu cenderung menjadi yang namanya menghakimi. Kita sadar atau tidak, seringkali menghakimi sesama kita. Kita hanya fokus pada kesalahannya, pada sisi buruknya, dan kita menetapkan dia salah, layak untuk dimurkai. Kita tidak berlaku adil terhadap sesama kita. Kita lupa bahwa sebagaimana orang lain punya cacat celah, buat salah, kita pun juga memilikinya. Jadi orang yang cacat mengkritik orang yang cacat, orang yang tidak sempurna merendahkan orang yang tidak sempurna. Sangat tidak fair. Tuhan ingin kita tidak menghakimi orang lain. Tuhan ingin kita bersikap adil terhadap orang lain sebagaimana Dia bertindak adil terhadap kita. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan tentang keadilan Allah yang harusnya kita praktekkan juga kepada sesama kita. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Perikop ini menjadi teguran keras bagi kita sebagai orang Kristen. Kecenderungan kita untuk menghakimi orang lain, tetapi kita tidak mau berlaku adil, kita tidak mau melihat dengan cara yang utuh bahwa ada kelemahan-kelemahan, tapi juga ada kekuatan, ada kesalahan, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan dalam hidup seseorang. Kita hanya fokus pada sisi salah dan buruknya sehingga kita cenderung menghakimi. Bagaimana keadilan Allah berlaku dalam hidup kita dan bagaimana seharusnya kita juga mengaplikasikannya itu dalam relasi kita dengan orang lain. Kita baca terlebih dahulu ayat 1 dan 3. Di situ kita akan lihat bahwa Allah itu menghakimi manusia dengan jujur. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian.
Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi hukuman Allah itu berlangsung secara jujur. Kalau Tuhan itu menghakimi manusia, jujur, kesalahannya seperti apa, hukumannya ya seperti itu. Tidak akan diperberat, tidak akan dikurangi. Pas seperti keadaannya, sesuai dengan kesalahannya. Dan kalau Tuhan menghakimi, itu memang sudah sepantasnya. Karena Tuhan pribadi yang tanpa kesalahan, pribadi tanpa dosa, pribadi tanpa cacat celah. Sementara kita manusia tadi diperlihatkan di ayat yang sudah kita baca, kita juga lakukan kesalahan. Kita juga ada cacat celahnya, ada berbuat dosa. Bagaimana mungkin kita menghakimi saudara kita? Kalau kita melakukan itu pasti tidak jujur. Karena kita akan menilai diri kita atau menunjukkan diri kita, atau kita akan framing diri kita itu sepertinya kita itu orang sempurna. Kita tidak pernah berbuat salah. Kita tidak jujur di dalam menilai, di dalam menghakimi orang lain. Oleh sebab itu tidak pantas untuk menghakimi. Penghakiman adalah haknya Tuhan. Yang kedua, ayat 4-8, di situ kita akan melihat bahwa Allah itu menuntun kita pada pertobatan. Kita baca. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tuhan menuntun pada pertobatan. Kalau Tuhan itu menegur, kalau Tuhan menghakimi, tujuannya apa? Menuntun orang itu pada pertobatan. Kalau kita menghakimi, tujuannya apa? Merendahkan, memalukan, dan menghukum orang tersebut. Kita tidak peduli dia mau berubah menjadi lebih baik atau tidak. Kita tidak peduli dia mau bertobat atau tidak. Dorongannya hanya kita ingin menghakimi, ingin mempermalukan, ingin merendahkan, dan membuat dia akhirnya kena konsekuensi penghukuman atas perbuatannya. Kalau Tuhan tidak. Tuhan menghakimi manusia di dunia ini tujuannya supaya bertobat. Tujuannya supaya bertobat. Makanya kalau kita perhatikan kan ada 3 kata tadi dari ayat yang kita baca tadi. Tuhan punya kasih karunia, dalam penghakiman pun Tuhan punya kasih karunia. Kasih karunia itu dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama kemurahan, yaitu sikap lemah lembut dan kebaikan yang diberikan kepada orang berdosa. Ada kelembutan hati, artinya memang ada dorongan kasih yang kuat sekali supaya orang itu meninggalkan dosanya. Yang kedua kesabaran. Kesabaran yang dimaksud oleh perikop ini adalah itu seperti semacam gencatan senjata. Kita menghentikan permusuhan dan memberi kesempatan untuk bertobat. Jadi ketika Tuhan itu menghakimi, Tuhan ingin itu menjadi waktu di mana manusia akhirnya berdiam diri, dia tidak lagi melawan Tuhan, dia mulai mengkoreksi dirinya sendiri, dan akhirnya dia mau berdamai dengan Tuhan. Dia mau bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Ini kan sangat berbeda dengan manusia yang hanya ingin menghukum saja. Yang ketiga, ayat 9-11 itu bicara tentang keadilan Allah yang tidak memandang bulu. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang bulu, artinya keadaan Allah itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Bagi orang yang tidak mau bertobat, maka penderitaan kesesakan akan menimpa mereka. Tetapi bagi orang yang mau bertobat, dia akan memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Ini berlaku untuk semua orang. Tidak peduli jabatannya setinggi apa, atau dia sama sekali tidak punya jabatan. Tidak peduli cara status sosial, ekonomi. Dia seperti apa? Semua orang. Keadilan Allah itu berlaku untuk semua orang. Kalau orang mau bertobat, dia akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Dia akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang dari Tuhan. Tetapi kalau orang mengeraskan hatinya tidak mau bertobat, dia akan berhadapan dengan murka Allah. Dia akan mengalami berbagai penderitaan dan kesesakan di dalam hidupnya. Yang keempat, ayat 11 sampai 15 itu bicara tentang keadilan Allah yang diperhitungkan dalam ukuran hukum Taurat. Saudara-saudara, keadilan Allah menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Bagi orang Yahudi di masa itu, maka standar itu adalah hukum Taurat. Ketika mereka melanggar hukum Taurat, maka mereka akan berhadapan dengan keadilan Allah. Mereka akan berhadapan dengan murka Allah. Bagi orang-orang non-Yahudi yang tidak memperoleh secara langsung hukum Taurat yang tertulis itu, Tuhan sudah menaruh hukum itu di hati dan suara hati mereka. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, baik orang yang sudah mengerti firman Tuhan maupun yang belum mengerti firman Tuhan, orang yang mengerti ajaran Tuhan maupun orang yang belum mengerti ajaran Tuhan, ketika dia mengambil keputusan untuk menindas kebenaran Tuhan, untuk melawan Tuhan, untuk melakukan dosa, dia akan berhadapan dengan keadilan Allah. Dia akan berhadapan dengan kuasa Allah. Dia akan berhadapan dengan murka Allah. Jadi perikop ini pertama memberi kita peringatan, jangan main-main dengan dosa, jangan main-main dengan kesalahan yang menentang kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan menghakimi kita. Ketika kita menilai orang lain, ketika kita mengkritik orang lain, jangan berubah itu menjadi sebuah penghakiman. Karena kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk memperlakukan orang lain sebagai orang yang harus dihukum. Tuhan memberi kasih karunia. Bahkan ketika Tuhan menyatakan keadilannya kepada orang yang sudah berbuat dosa, orang yang sudah melawan dia, tetap penghakiman Tuhan arahnya membawa orang itu pada pertobatan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin saudara kita, ingin sahabat kita itu ada di jalan yang benar, ada dalam perilaku yang benar, bertindak yang benar, kalau kita sungguh-sungguh peduli, kritikan kita, teguran kita harusnya bersikap adil. Kita menegur dia karena kita ingin dia meninggalkan kesalahannya, dia memperbaiki kesalahannya. Kita rindu dia bertobat, meninggalkan dosanya, berbalik kepada Tuhan. Bukan karena kebencian, bukan karena kita memang ingin menghukum mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami. Betapa kami sadar atau tidak, kami bertindak jahat terhadap sesama kami. Karena kami menghakimi
mereka. Kami hanya fokus pada kesalahan-kesalahannya. Kami tidak peduli mereka menjadi bertobat atau tidak. Kami hanya ingin melampiaskan kebencian, kekecewaan, dan ketidaksukaan kami kepada mereka. Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Engkau bertindak adil terhadap kami, orang berdosa ini. Betapa sering kami melukai hati Tuhan, tidak terhitung bilangannya. Kami melawan Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan, kami berbuat dosa. Tetapi Tuhan tetap menegur kami, mendisiplin kami dengan jujur. Yang pantas, yang seharusnya Tuhan lakukan, dan Tuhan melakukannya karena Tuhan ingin mengarahkan hati kami kembali, supaya kami kembali di jalan yang benar, supaya kami bertobat terhadap dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan menilai setiap hati di antara kami. Kalau ada dosa kesalahan, biarlah kami segera bertobat saat ini. Bapa, ampuni kalau kami juga ada kecenderungan menghakimi orang lain. Tuhan, berikan kami kasih karunia-Mu, berikan kami rasa keadilan terhadap sesama kami, supaya kami memperlakukan orang lain seperti kami memperlakukan diri kami sendiri. Apa yang ingin orang lain lakukan terhadap kami, kami juga melakukannya seperti itu. Kami bertindak adil terhadap sesama kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban penghakiman, yang mereka terima dari keluarganya, dari lingkungannya, bahkan oleh komunitas di mana mereka belajar, di sekolah mereka, di kampus mereka, di masyarakat. Korban penghakiman banyak membuat mereka menjadi sangat terluka, membuat mereka merasa terhina, merasa tidak berharga, dan ada banyak kemarahan, rasa sakit hati. Bapa, nyatakan kasih karunia-Mu jamah hati mereka, supaya mereka mengalami kebebasan, mereka alami kesembuhan, hatinya dipulihkan Tuhan, dan bisa mulai menyikapi sikap-sikap buruk orang lain dengan cara yang benar, melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Tidak peduli bagaimana orang memperlakukan mereka, tetapi mereka melihat mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga, yang dikasihi dan layak untuk menikmati hari-harinya dengan baik, dengan bahagia. Terima kasih Bapa, Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang tiada batas untuk mengajarkan kebenaran ini lebih lanjut dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara, dan tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan akan menolongmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya selantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.